warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Lutfia. Saya sebagai observer di sini, dan di sebelah kanan saya adalah Bapak Hadi sebagai coach, dan sebelah kiri saya Pak Andi sebagai coach. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang coaching dulu, ke coachnya dulu. Nah, sudah mengetahui rubrik penilaiannya Bapak? Alhamdulillah sudah saya pelajari. Kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan? Paling tidak kehadiran penuh, kemudian pertanyaan protokol, kemudian mendengarkan aktif dari kecil. Oh ya, di 2 indikator ya Pak ya? Tiga Indikator. Sama pertanyaan berbobot. Iya. Oh ya. Jadi indikator pencapaian apa yang akan dilakukan? Indikator keberhasilannya nanti? Indikator keberhasilannya adalah ketika saya berhasil menggali kunci untuk menemukan solusinya sendiri. Oke, siap. Sekarang dimulai oleh coach dan coachee, kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas waktunya, Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Andi? Iya, kabarnya ini agak pusing-pusing sedikit gitu Pak. Ini Ini soalnya kalau tidak dilakukan dengan ngobrol ini kan. makanya saya datang ke Pak Hadi ini. Iya. Saya butuh untuk sharing-sharing Pak ini. Iya. Ya, tentang Kita Pak Hadi punya waktu untuk hari ini Pak Hadi? Alhamdulillah saya punya waktu luang. Kebetulan lama nggak ngobrol ini Oh ya. iya Pak. Soalnya beda ini warung kopi Pak Hadi. Iya, ditemani kopi. Iya Pak Andi, mungkin ada yang mau disampaikan. Iya, terima kasih Pak Hadi atas ruangan waktu ini. Saya Iya. punya berapa waktu menit untuk kita bicara? Iya, sama Pak? mungkin kita punya 10 menit Pak Andi untuk kita berbincang-bincang. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Hadi sudah meluangkan waktu saya ini Pak Hadi. Jadi sebagaimana saya itu kan juga jadi guru, kita jadi CGP. Iya. Terus saya di sekolah juga dapat tambahan waktu gitu loh. Iya. Ini yang buat pusing ini. Dan waktu itu saya tambahan tugas ini sebagai apa? Wakil manajemen. Ini tugasnya apa? Untuk memastikan sistem berjalan di SMK ini. Nah, masalahnya apa Pak Hadi? Saya merasa apa ya, belum maksimal menjalani tugas tambahan sebagai wakil manajemen karena dengan berbagai kesibukan sebagai guru maupun CGP tadi. Itu Pak Hadi. Oke. Sudah bisa saya tangkap apa yang sudah diutarakan oleh Pak Andi ini. Dari perbincangan kita nanti ini, apa tujuan yang ingin diinginkan oleh Pak Andi? Iya Pak Hadi. Jadi memang saya ingin share Pak Hadi, nanti tujuannya saya itu bisa menyelesaikan masalah yang membuat saya pusing ini apa itu. Iya. Jadi saya bisa menemukan cara terbaik untuk saya bisa maksimal jadi WMM ini. Ya, dengan kesibukan saya bisa dapat menjalani tugas tambahan secara maksimal. Ini yang ingin saya sharingkan dengan Pak Hadi nanti di akhir pembicaraan saya bisa temukan itu. Iya. Ini sudah coba saya tangkap Pak. Sampai sejauh ini langkah apa yang sudah dilakukan Pak Andi? Iya Pak. Saya itu ingin ya, selama ini kan saya berusaha optimal ya. Yang sudah saya lakukan, pertama saya sudah bicara sebenarnya dengan Bapak Kepala Sekolah terkait sistem manajemen mutu yang kita kenal dengan ISO loh Pak. Iya betul. Ya kemarin sempat 2 tahun kita vakum karena pandemi. Ini kan kita tidak ada audit eksternal. Saya tanya dulu Pak, tahun ini kita ikut ISO lagi apa enggak? Ternyata tidak. Nah,
maka tetap saya berharap sistem berjalan tanpa tidak ikut ISO. Maka langkah kedua yang sudah saya lakukan itu saya audit internal, Pak. Sudah audit internal. Cuma yang saya lihat, dan ini yang membuat saya merasa belum maksimal, sistem itu tidak berjalan seperti dulu. Apa indikasinya? Saya lihat masing-masing unit kerja, Pak, jurusan-jurusan. Kalau dulu kan dimulai dari program kerja, kemudian yang sudah dilaksanakan ini terekam dengan baik dokumennya. Itu, Pak, yang sudah saya lihat. Tadi sudah diutarakan ada audit internal, kemudian sistem tidak berjalan dengan semestinya. Nah, terus langkah Pak Andi ada nggak selain Ini itu yang sudah saya lakukan, Pak. Yang selama ini itu sudah saya lakukan. Langkah yang akan saya lakukan apa ya, Pak? Dan dengan tidak ikut, saya ingin gitu, Pak. Saya ingin ada staf yang membantu saya, karena saya jam ngajarnya tetap 30 jam, Pak. Berbeda dengan wakalah ini kan 12 jam. Iya. Jadi waktunya saya tersita untuk ngajar. Itu yang pertama. Tadi diomongkan ada staf. Memang ini sudah dicari atau sudah dilakukan staf ini untuk membantu Pak Andi ini? Sudah ada, tapi saya rasa masih belum optimal bisa menjalankan seperti saya. Saya ingin bisa saya estafetkan dengan staf ini. Nah, itu. Ada nggak hambatan atau gangguan dalam rencana ini? Bagus, Pak. Jadi saya itu selama ini terhambat dengan apa? Kalau audit internal itu kan psikologisnya itu berbeda dengan eksternal. Iya. Saya audit sendiri tuh kayak beberapa orang itu kurang serius, walaupun beberapa juga ketika saya kasih jadwal audit itu ya sudah dakdikduk, Pak. Cuma itu berbeda nuansanya kalau ada audit eksternal. Ada nggak solusinya? Saya ingin audit eksternal ini tetap dijalankan. Ya. Eksternal itu tetap dijalankan karena betapapun seintens kita mengaudit, kalau sesama rekan ini kurang optimal, walaupun bisa saja, cuma merasa secara psikologis itu berbeda. Ada nggak strategi khusus untuk itu? Saya coba begini, kalau tidak bisa ikut lembaga yang memberikan sertifikat ISO lagi, saya ingin kerjasama dengan WMM dari sekolah lain. Nah, inginnya gitu aja. Nanti saya jadwalkan audit, tapi bukan saya, biasanya kan saya yang audit rekan-rekan itu, tapi saya ingin dari WMM sekolah lain untuk audit kita gitu. Oke, ini tadi sudah ada beberapa opsi ya Pak Andi ya. Ada audit eksternal tetap dijalankan, kemudian ada kerjasama dengan pihak lain. Ini kira-kira yang menjadi prioritas Pak Andi yang mau dijalankan ini yang mana dulu? Yang pertama saya ingin komunikasi dulu dengan WMM lain, ya. Dengan pihak lain ya. Pihak lain itu dulu untuk kesediaannya mengadakan audit di sekolah kami. Ya, kalau sudah berarti nanti tinggal saya eksekusi jadwal untuk audit eksternal itu. Terus yang kedua terkait kompetensi staf saya tadi, saya ingin meningkatkannya dengan cara apa? Saya libatkan terus dalam audit internal. Saya coba dia yang audit, saya yang dampingi sehingga punya kemampuan yang meningkat. Dengan keterbatasan waktu saya, dia bisa menjalankan, nanti saya harapkan secara mandiri. Itu, Pak. Ya, kapan kira-kira ini bisa dilaksanakan? Ya, terima kasih, Pak. Biasanya ini audit itu kan di akhir-akhir semester program berjalan. Berarti ini mulai sekarang saya harus segera pekan inilah, mulai setelah libur awal puasa, saya coba akan menghubungi WMM sekolah lain, mengungkapkan tentang program saya dan rencana saya ini. Kalau deal nanti baru saya akan mengeksekusinya dengan jadwal itu, dan akan saya jadwalkan ini audit internal itu yang melibatkan
orang eksternal yang kita bahasakan dengan audit eksternal tadi itu berarti bulan Mei, Pak. Itu. Tapi rencana pendahuluannya saya eksekusi mulai setelah libur awal puasa. Itu Pak rencana saya. Terus apa komitmen Pak Andi terhadap perencanaan sini? Ya, saya harus menjalankan Pak. Karena memang tadi kan saya ingin peran saya maksimal. Ketika saya punya rencana tadi tidak saya jalankan, berarti keinginan saya itu omong kosong. Artinya saya tidak ingin maksimal di tugas tambahan ini. Maka bentuk komitmen saya nanti akan terus sharing dengan Pak Hadi apa yang sudah saya lakukan. Ini misalnya saya menghubungi WM ini kok enggak Pak Hadi ya, nanti saya akan terus sharing. Iya. Terima kasih Pak Andi, kita sudah sampai di ujung waktu ini. Ya, saya juga terima kasih Pak Hadi. Apa yang didapatkan dari percakapan ini? Ya, terima kasih Pak Hadi. Dari percakapan ini ternyata murni Pak Hadi. Saya tidak menemukan tadi itu yang saya kan berusaha kerjasama dengan BUMN lain itu tadi. Iya. Karena tadi kan kepala sekolah saya tanya ikut AISA apa enggak ikut, enggak mau dengan alasan berbagai macam. Saya menemukan dari sharingnya Pak Hadi itu walaupun tanpa didampingi kopi Pak Hadi menemukan ide. Oke Pak Andi, kalau gitu kita bisa ketemu minggu depan. Iya. Tapi saya tunggu ya. Ya, terima kasih Pak Hadi. perkembangannya Ya, terima kasih atas dampingannya, sudah waktunya yang diluangkan Pak Hadi. Ya. Ya, jadi gitu kita akhiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Coach Pak Hadi dan Coach Pak Andi. Nah, di sini saya ingin tanyakan gimana perasaannya mengcoaching Pak Andi. Ada perasaan bahagia Bu ya, karena bisa memberikan menggugah, menggali untuk mencarikan solusi. Biarpun itu solusi lahir dari sang kunci sendiri. Oh iya, terima kasih. Bagaimana Bapak Andi menjadi coaching? Ya, sangat lega kita bisa bicara kayeng dengan Pak Hadi ini ya, dan pada akhirnya saya menemukan ide-ide baru yang Pak Hadi pantik dari ide saya sendiri. Terima kasih. Baik. Pak Hadi, saya ingin menanyakan tadi ada 3 kompetensi. Iya. Ya. Selain itu, kompetensi apa yang Bapak gali lagi? Mungkin ada. Dari 3 kompetensi yang coba saya lakukan di dalam coaching ini, saya coba ini Bu, memperdalam pada pertanyaan berbobot ini ya. Karena dari pertanyaan berbobot itu nanti akan lahir ide-ide solusi dari coaching. Iya. Indikator keberhasilannya Pak? Indikator keberhasilannya mungkin sama selama saya melakukan coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut, sang coaching tumbuh dengan solusi-solusi yang inovatif. Iya. Terima kasih Pak Ya, Hadi, terima kasih Pak Andi. Sekian dari saya sebagai observer, dan ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar.